Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga Anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihhati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah. Segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, segala kesulitan Anda mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini, di mana dalam kajian kali ini saya akan berbagi satu faidah amalan, yang mana amalan ini sangatlah luar biasa, yang mana juga amalan ini masih berkaitan dengan bulan Rajab, seperti apa yang pernah saya jelaskan di kajian sebelumnya yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Rajab, di mana orang yang puasa di bulan Rajab ini, para jamaah, akan mendapatkan banyak hal, hadiah indah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yawman min ashhurillahi al-hurum kana lahu bi kulli yawmin 30 yawman." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa pada satu hari di bulan yang mulia, yaitu salah satunya bulan Rajab, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala. Meskipun puasa satu hari, dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa 30 hari. Dan orang yang berpuasa di bulan Rajab juga, para jamaah, akan mendapatkan fadilah, yaitu dosa-dosa yang telah ia lakukan, yang mana selama ini dosa-dosa inilah yang menjadi hijabum minar rizki, wa hijabum minas sakinah, wa hijabum minal mawaddah, wa hijabum minal barokah. Yang mana dosa-dosa yang kita lakukan inilah, para jamaah, yang menjadi penghalang akan terbukanya pintu-pintu rizki dalam diri kita. Dosa-dosa yang kita lakukan menjadi penghalang akan ketenangan hati kita. Dosa-dosa yang kita lakukan menjadi penghalang kebahagiaan dalam diri kita. Sehingga insya Allah bagi orang yang melaksanakan puasa bulan Rajab, dosa-dosanya akan diampuni sehingga sudah tidak ada lagi hijab penghalang dari rizkinya Allah, penghalang dari kebahagiaan yang Allah berikan, penghalang dari ketenangan yang akan Allah berikan kepada hambanya. Kemudian orang yang berpuasa Rajab juga akan apa? Akan terpelihara dari melakukan kemaksiatan, dan insya Allah akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berpuasa Rajab, salah satunya doanya itu sangatlah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, salatu da'awati mustajabati, da'watus shaim wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Doa orang yang lagi berpuasa, ya,
Terlebih ini puasanya bulan Rajab. Ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara tentang fadilah-fadilah orang yang berpuasa di bulan Rajab. Lantas misalnya mohon maaf, Anda misalnya punya uzur tidak melaksanakan puasa Rajab, Anda jangan berkecil hati. Ustadz, saya pengen sekali puasa Rajab, tapi pekerjaan saya berat Ustadz, sehingga kalau saya puasa nanti pekerjaan saya malah terabaikan. Gimana Ustadz? Ustadz, saya pengen puasa Rajab, tapi saya adalah ibu yang sedang menyusui. Kalau saya puasa nanti bayi saya gimana? Ustadz, saya pengen puasa Rajab, tapi fisik saya nggak mampu. Nah, misalnya ada uzur-uzur yang menjadi penyebab Anda nggak mampu puasa Rajab, nggak apa-apa, jangan dipaksa. Ini puasa sunnah, pahalanya memang besar. Tapi ingat lagi, lihat diri Anda, apakah Anda mampu atau tidak. Ketika Anda tidak mampu melaksanakan puasa Rajab dan ingin mendapatkan keberkahan seperti keberkahan orang yang berpuasa di bulan Rajab, ada satu amalannya. Yaitu apa? Dalam sebuah kitab, yang mana kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Alamah Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani, yaitu dalam kitab Al-Fawaid wa Jawahir Al-Qalaid dijelaskan bahwa ketika ada seseorang yang tidak sanggup berpuasa di bulan Rajab karena uzur-uzur tertentu, tapi dia ingin mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa Rajab, maka ada amalannya. Nah, apa itu amalannya? Sebelum saya jelaskan, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini, sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang kajian, berbagi tentang amalan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang punya hajat tertentu, bisa ditulis di kolom komentar hajat Anda. Dengan harapan banyak jamaah saya yang mengamini doa Anda, semoga hajat Anda lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sebagai umat muslim, kita wajib bergembira. Alhamdulillah ya Allah, kita masih diberikan umur, diberikan nafas. Ini kenikmatan yang agung. Kita masih bisa menjumpai bulan yang sangat mulia, bulan Rajab. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, innahu qad adallakum syahrun azim. Sungguh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah menaungi kalian semua Syahrul Azim, bulan yang agung. Syahrul Rajab, yaitu bulan Rajab. Sahrullah tada'afu fihi al-hasanah, bulan yang mana setiap kebaikan akan dilipat gandakan di dalamnya. Wa tustajabu fihi ad-da'awatu, dan setiap doa yang dipanjatkan di bulan ini akan Allah terima. Wa yufarraju anil kurobati, dan setiap kegundahan, kegelisahan yang ada dalam setiap hamba akan dihilangkan. La yuraddu fihi lil mu'minina da'watun, tidak akan ditolak doa-doa orang yang beriman yang mau berdoa di bulan Rajab. Faman iktasaba fihi khairan tud'ifa lahu fihi ad'afan mudha'afatan wallahu yudha'ifu liman yasha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang melakukan kebaikan di dalam bulan ini, bulan Rajab, maka akan dilipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Subhanallah. Ini keutamaannya bulan Rajab.
Kalau dalam kitabnya Imam Al-Ghazali para jamaah dijelaskan farojabu salah satu akhrufin ra'u wa jimun wa ba'un farra'u rahmatullah azza wa jalla wal jimu judullah ta'ala wal ba'birullahi azza wa jalla. Jadi kata-kata Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama huruf ro, yang artinya dari huruf ro ini adalah rahmatullahi azza wa jalla, rahmatnya Allah, kebaikannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal jimu judullah, yang artinya jim berarti kedermawannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ba'u birullah azza wa jalla, dan ba yang ada di huruf bulan Rajab ini mengandung arti birullah, kebaikannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Maka faman awali hadha syuhur illa akhirihi minallahi salatun ataya lil ibad rahmatan bila azabin wajudun bila bukhlin wa birrun bila jafain. Yang artinya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan maka dari awal keberadaan bulan Rajab ini para jamaah hingga akhir bulan ini terdapat pemberian, 3 pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba yang melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan Rajab. Yang pertama, rahmatun bila adabin, dia akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tanpa siksa. Wajudun bila bukhlin, yang kedua dia akan mendapatkan kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kikir. Wajudun bila bukhlin wa birrun bila jafain, wa birrun bila jafain, dan kemudian dia akan mendapatkan kebaikan tanpa antipati dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bulan Rajab ya Allah. Maka ya pastinya kita sebagai seorang hamba, terlebih ketika kita mengetahui fadilah dari puasa Rajab, tentu kita ingin melakukan amalan puasa Rajab. Apalagi kita menjumpai bulan Rajab juga setahun sekali, yang belum tentu, belum pasti juga tahun depan kita menjumpai bulan Rajab. Nah, Anda yang tidak bisa puasa di bulan Rajab, jangan putus asa. Ustadz, saya pengen sekali puasa Rajab, tapi kalau saya puasa nanti saya malah nggak kerja. Ustadz, kalau saya puasa bulan Rajab nanti malah anak saya nggak bisa menyusui anak saya. Kalau saya puasa sunnah bulan Rajab, saya kurang sehat Ustadz. Nah ini kalau Anda yang sedang uzur, tapi ingin mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa Rajab, kata Al-Alamah Asy-Syaikh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani dalam kitab Jam'u Al-Fawaid wa Jawhirul Al-Qalaid, Anda jangan putus asa. Anda bisa mengamalkan zikir setiap habis sholat, membaca tasbih seperti ini, yang fadilahnya Anda akan mendapatkan pahala fadilah seperti orang yang berpuasa pada bulan Rajab dengan membaca setiap selesai sholat, membaca tasbih Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal ilahil jalil, subhana man la yanbahit tasbihu illa lah, subhanal a'azzal akram, subhana man labisal izza wa huwa lahu ahlun, subhanal ilahil jalil, subhana man la yanbahit tasbihu illa lah, subhanal a'azzal akram, subhana man labisal izza wa huwa lahu ahlun, subhanal ilahil jalil,
Subhana man la yanbahi tasbihu illa lah. Subhanal a'azzal akram. Subhana man labisal izza wa huwa lahu ahlun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal ilahil jalil. Subhana man la yanbahi tasbihu illa lah. Subhanal a'azzal akram. Subhana man labisal izza wa huwa lahu ahlun. Subhanal ilahil jalil. Subhana man la yanbahi tasbihu illa lah. Subhanal a'azzal akram. Subhana man labisal izza wa huwa lahu ahlun. Subhanal ilahil jalil. Subhana man la yanbahi tasbihu illa lah. Subhanal a'azzal akram. Subhana man labisal izza wa huwa lahu ahlun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal ilahil jalil. Subhana man la yanbahi tasbihu illa lah. Subhanal a'azzal akram. Subhana man labisal izza wa huwa lahu ahlun. Subhanal ilahil jalil. Subhana man la yanbahi tasbihu illa lah. Subhanal a'azzal akram. Subhana man labisal izza wa huwa lahu ahlun. Subhanal ilahil jalil. Subhana man la yanbahi tasbihu illa lah. Subhanal a'azzal akram. Subhana man labisal izza wa huwa lahu ahlun. Artinya apa? Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung. Maha suci Allah yang tak layak dikasih tasbih kecuali Allah. Maha suci zat yang maha agung lagi, zat yang maha mulia. Maha suci yang memakai pakaian keagungan, dan hanya Allah yang layak memilikinya. Nah, ini dibaca minimal 3 kali setiap selesai sholat selama bulan Rajab. Insya Allah meskipun Anda tidak berpuasa sunnah bulan Rajab, tapi karena Anda membaca tasbih ini, Anda tetap mendapatkan pahala seperti pahala hadiah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Nah, ini luar biasa, subhanallah. Maka di bulan Rajab ini para jamaah mari perbanyak melakukan amalan-amalan baik, melakukan kebaikan, karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, setiap kebaikan yang dilakukan di bulan Rajab ini akan Allah lipat gandakan, akan Allah tikelkan pahalanya. Insya Allah di bulan Rajab ini seperti tadi juga yang disabdakan oleh Rasulullah, segala kegelisahan, segala kegundahan Anda yang gelisah, mikirin hutang, mikirin ekonomi, mikirin masalah hidup, masalah usaha, akan Allah hilangkan di bulan ini.
Bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan amalan-amalan yang baik. Salah satunya selain mengamalkan tasbih ini di bulan Rajab ini, Anda juga bisa mulai start mengamalkan, mengistiqomahkan munajat, zikir, sholawat, munajat, sholawat. Dan kebetulan alhamdulillah saya juga baru selesai menulis sebuah buku munajat sholawat, menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat, dilengkapi dengan khasiat, tata cara bersolawat, serta kisah-kisah keajaiban berkah sholawat. Jadi Anda yang sedang mengalami kesulitan hidup, mendapatkan ujian, hutang numpuk, ekonomi sulit, ya, anak-anak gak soleh, ayo bareng-bareng bermunajat, menempuh jalur langitnya Allah Subhanahu wa taala melalui munajat sholawat. Jadi dalam buku ini ada bacaan munajat sholawat yang insya Allah sangat mujarab, sangat mustajab, yang sudah disusun, Anda tinggal baca saja. Dan khasiat dari mendawamkan zikir munajat sholawat sendiri dibaca rutin 1 kali pada waktu subuh atau maghrib. Insya Allah jika dibaca rutin, sholawat ini akan mengantarkan Anda kepada apa yang menjadi hajat, berkah istiqomah. Mendawamkan sholawat ini insya Allah diberikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan anak-anak soleh, solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang melimpah, usaha lancar, penjualan laris, bisnis sukses, dikabulkan segala hajatnya, dan lain-lain. Jadi ini udah disusun lengkap, jadi ada tawasulnya, istighfarnya seperti apa sebelum bersolawat, kemudian ada tawasulnya sebelum bersolawat, ini ada bahasa Arab, teks Arab, ada teks Indonesianya, jadi lengkap. Anda yang mungkin kurang lancar membaca Arab, Anda bisa membaca bahasa Indonesianya. Jadi zikir solawatnya dari halaman 18 sampai halaman 54. Sebentar, nggak ada berapa menit paling dibaca. Jadi dibaca dari awal sampai halaman ini zikir munajat sholawatnya ada beberapa halaman. Ini yang rutin dibaca setiap subuh atau habis maghrib. Kemudian selain berisi bacaan munajat sholawat, ini juga berisi sholawat-sholawat pilihan yang khusus-khusus. Ada sholawat agar cepat dapat jodoh, agar sholawat biar dagangan laris, agar sholawat bisa bayar hutang, agar sholawat bisa cepat punya rumah, agar sholawat agar didekatkan dengan jodohnya, sholawat untuk menyembuhkan segala penyakit. Nah ini sholawat. Kemudian ada juga kisah keajaiban-keajaiban sholawat, ada yang hutang ratusan juta lunas berkah sholawat, ada banyak sekali hutang yang miliaran lunas berkah sholawat. Silahkan bagi para jamaah yang mau berikhtiar, di sini juga ada, saya tuntun Anda untuk menulis proposal hidup. Jadi perlu Anda tulis juga apa yang menjadi hajat Anda yang insya Allah ditulis di buku ini. Semoga dalam waktu dekat Allah kabulkan. Silahkan bagi para jamaah, pejuang sholawat, penempuh jalur langit, bisa memiliki buku ini. Infaknya hanya 100.000. Ini sangat, ya, nggak ada kata mahal untuk sebuah kebaikan. Anda beli rokok, beli skincare, beli jajan, beli ini, beli itu, ratusan ribu nggak mikir. Silahkan mumpung masih tersedia, karena buku ini saya cetak terbatas. Jadi siapa cepat dia dapat. Silahkan yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp atau klik link di deskripsi, itu langsung nyambung ke WhatsApp saya. Segera miliki, segera dapatkan hajat Anda dengan munajat sholawat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.